wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat ini. Sekali lagi kita bersyukur atas nikmat umur sebagai modal utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah sungguh-sungguh agar nikmat ini bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari seluruh apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita bisa mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakan ilmu, dan insya Allah menjadi bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwa tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama menyebut maksud liya'budun di situ adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al batinah wa dhahirah. Adapun liya'buduni di dalam kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi ingat-ingat terus, itu tujuan kita diciptakan. Kemudian di dalam keterangan yang lain, liya'buduni maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Maka pastikan seluruh aktivitas kita di dunia ini di dalam kerangka itu. Jangan sampai keluar dari kerangka itu, karena kalau keluar berarti kita keluar rel tujuan penciptaan, berarti kita jurusannya keliru. Mudah-mudahan kita selalu di atas rel itu, sehingga kita kalau meninggal pun di atas rel ibadah, insya Allah. Insya Allah saya masih melanjutkan tentang konten yang terakhir kemarin, yang hari Sabtu, masalah istighfar belum selesai. Jadi ini kaitannya dengan bahwa sholat di antara unsur terbesarnya juga memang istighfar. Kita lihat di iftitah juga, kalau kita membaca sekian referensi, di antaranya adalah permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi panjenengan yang biasa pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib, itu kontennya juga minta ampun dari awal sampai akhirnya. Kemudian Rasulullah ketika sudah sepuh menjelang ajalnya, dan Rasulullah tahu itu dengan datangnya idza jaa nasrullahi wal fath, maka Rasulullah juga di dalam rukuk dan sujudnya bertasbih dan beristighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sepertinya panjenengan di sini sesepuhan semua sudah harus mengamalkan itu. Gini Bang, karena memang waktu kita sudah mepet, meskipun tentu saja sunah-sunah yang lain juga dilaksanakan, tapi memperbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli di dalam rukuk dan sujud menjadi penting. Kemudian duduk di antara dua sujud kita juga sama, bahwa dimulai dengan rabbik firli, bahkan itu menjadi hukum wajibnya itu di situ. Sekali lagi saya mengatakan hukum wajib di mazhab Hambali. Kalau di mazhab Syafi'i mustahab. Jadi antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i itu dibedakan di situ, Bapak Ibu sedaya. Jadi kalau di mazhab Hambali itu ada 5 hal yang wajib, yang kalau di mazhab Syafi'i disebutnya sebagai mustahab. Tentu saja hukumnya menjadi berbeda, tetapi rukun qauliyahnya sama jumlahnya. Cuma dibedakan antara wajib dan mustahab. Di dalam mazhab Syafi'i tidak pakai hukum wajib. Kemudian kalau jenengan mau menerapkan sunnah lagi, sampai nanti kita belajar di bagian akhir, yaitu di tasyahud, sebelum jenengan salam ada doa dari Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya
kalau kita sudah sesepuan sebaiknya dipakai nih. Karena ini juga kontennya istighfar. Nggih menika sebelum salam nggih, setelah jenengan bertasyahud plus sunah tasahudnya nggih. Maka jenengan bisa mengucapkan Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini juga istighfar. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang biasa pakai ini enggak? Sebelum salam? Belum. Jadi seperti hal baru nggih. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampuni aku atas dosa-dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhirkan. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku simpen di dalam hati dan yang aku keluarkan. Kemudian wa ma asraftu, yang aku berlebih-lebihan, yang saya berlebih-lebihan di dalam berbuat itu. Kadang-kadang ada orang yang berbuat dosa itu berlebih-lebihan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berulang-ulang lagi itu berlebih-lebihan, subhanallah. Wis gawe dosa iki oke banget gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ketahuilah Allah kita Maha Pengampun. Kemudian wa ma anta a'lamu bihi minni, atau segala sesuatu yang engkau lebih tahu daripada aku. Dosa-dosa yang kita tidak tahu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mengawalkan dan engkaulah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ini salah satu redaksi yang juga isinya adalah istighfar. Jadi sebenarnya kalau jangan perhatikan sholat kita dari mulai awal sampai akhir itu sangat kental dengan istighfar, Bapak Ibu sedaya. Maka ucapan istighfar itu tidak hanya astagfirullah ya Bapak Ibu nggih. Rabbighfirli itu istighfar. Segala sesuatu yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kok minta maaf, minta ampun, ya itulah istighfar. Seperti halnya ketika minta maaf kepada Allah di malam qadar. Malam qadar maka kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga istighfar. Jadi sekali lagi karena ini menjadi poin besar kita, mumpung kita ingat tentang konten ini, maka saya perdalam, harapannya kualitas ibadah kita menjadi meningkat. 3 alasan kemarin kita mengapa istighfar sudah kita bahas, yaitu pertama karena kita banyak dosa-dosa, suka tidak suka sekarang zaman yang membuat kita memproduksi dosa lebih banyak. Bukankah jenengan masih senang nonton berita di TV, ya enggak? Apalagi musim seperti ini, musim politik seperti ini. Itu ya kita nggak bisa menghindar Bapak Ibu sedaya. Sementara kita tahu bahwa melihat aurat itu berdosa, mendengar sesuatu yang buruk dan kita menikmatinya berdosa. Ibu-ibu masih banyak melaksanakan yang mubah, mendekati tidak boleh, nonton yang tidak perlu. Itu juga bersoal dengan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua kemarin kita sudah bahas, karena kita tidak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah sebagaimana mestinya. Apa yang besar mungkin bisa kita syukuri, tetapi yang kecil kadang-kadang kita lupa. Kalau mendapatkan rezeki 100 juta ya bersyukur ya kan, kita anaknya diterima jadi pegawai negeri bersyukur tasyakuran, menempati rumah baru tasyakuran. Tapi ketika hal-hal kecil yang sudah biasa berjalan padahal itu besar, kita kadang-kadang nggak tahu. Makanya Rasulullah pandukan kemarin saya berikan contoh, keluar dari kamar mandi pun kita mengucapkan ghufranak. Ghufranak apa? Istighfar, Bapak Ibu. Ghufranak itu istighfar. Ya Allah ampuni aku. Kenapa kita minta ampun di situ? Karena kita tidak bisa mensyukuri atau lupa mensyukuri atau lalai mensyukuri apa yang barusan berlalu, yaitu kita buang air besar, kita buang air kecil. Rampung yo, wis rampung mosok kaya ngono disyukuri. Padahal kalau kita tarik geret, jikalau tidak bisa buang air besar seperti apa rasanya. Nah, yang seperti ini menjadikan kita butuh istighfar. Maka Rasulullah pandukan ghufranak. Makanya kalau kita lihat tentang redaksi zikir, di antara zikir yang harusnya jumlahnya sangat banyak itu adalah istighfar. Bagaimana dengan zikir subhanallah yang hampir-hampir selalu subhanallah itu bersanding dengan istighfar?
Kita tahu subhanallah salah satu zikir agung, yaitu kita mensucikan Allah dari semua yang kurang-kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari yang buruk-buruk, maha suci Allah dari yang kurang-kurang. Kita ucapkan subhanallah. Dan ini dibahas oleh para ulama. Utama mana antara subhanallah dengan astaghfirullah? Maka para ulama menjawab dengan jawaban yang sangat indah, masya Allah. Ini perhatikan ini. Kalimat ini ketika saya kali pertama mendengar itu indahnya, masya Allah. Di antaranya disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, jikalau kita punya baju, jikalau kita punya baju itu bersih, maka tentu saja tidak perlu dicuci, atau lebih utama diberi wewangian untuk menambah baiknya baju itu. Tetapi kalau baju itu kotor, maka baiknya dicuci. Subhanallah itu minyak wanginya, astagfirullah itu mencucinya, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau ditanya utama mana, dua-duanya utama, tergantung kondisi hati kita lagi bagaimana. Contoh, kalau panjenengan ya sekarang lagi merasakan ketinggalan sholat subuh, kok yuk tentrem wae, itu kondisi yang mana itu? Baju bersih apa kotor? Baju kotor itu jelas. Maka banyaklah istighfar. Kita nggak sholat duha kok tentrem wae, ora popo, itu baju kotor atau bersih? Kotor, baju kotor itu. Jadi kalau ada suatu suasana di mana kita meninggalkan perintah Allah atau kita bermudah-mudahan maksiat, kok tentrem hatinya, pastilah hati kita dalam kondisi kotor. Ini disebut oleh para ulama. Maka pada saat itu banyakin istighfar supaya bajunya bersih. Setelah bersih baru kita banyak wanginya. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, indahnya para ulama menggambarkan sebuah zikir. Gini Bang, kita jadi tahu kapan kita harus memperbanyak istighfar, kapan kita harus memperbanyak tasbih. Karena perintah ini selalu bersanding. Kan di An-Nasr juga begitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kan bersanding, tapi mana dulu yang didahulukan? Bertasbihlah kepada Allah subhanallah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir dan beristighfarlah. Maka sekali lagi kita belajar sholat, kaifiyah sholat. Sebagaimana saya sampaikan dulu kepada panjenengan, kita tidak hanya belajar persoalan kaifiyahnya saja, tapi sesungguhnya ada apa atau di dalam sholat sehingga kok menjadi ibadah yang utama. Dan kenapa kok direpetisi sehari 5 kali? Biar jeda-jeda itu kita penuhi dengan istighfar, Bapak Ibu. Intinya kita diharapkan pulang dalam kondisi bajunya bersih, dan itu syarat masuk surga diantaranya, yaitu qalbun salim, Bapak Ibu. Maka sekali lagi kalau ditanya utama mana tasbih dengan istighfar, tergantung kondisi panjenengan. Kalau jenengan menghibai orang kok santai wae, ora krasa bersalah, itu sedang kotor itu. Karena Imam Al-Qurtubi menyampaikan kalau hati kita bersih, Bapak Ibu, ini jangan perhatikan betul. Kalau hati kita bersih, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan kalau hati kita bersih, maka jenengan ketinggalan hal yang menjadi perintah Allah, hati terasa tercabik-cabik. Rasanya semreset itu loh. Jenengan aku kok imam ora tangi wengi yo. Itu semreset jenengan. Itu ciri hati jenengan bersih. Kalau jenengan ketinggalan begitu kok santai wae. Ini masalah dengan hati kita. Nah, maka nanti kita akan membahas apa sih faedah istighfar. Kok sampai-sampai Allah paksa kita banyakin istighfar. Betapa banyaknya manfaat ini. Dan setelah mendengar seperti ini, rasa-rasanya kalau kita nggak istighfar setiap waktu itu ruginya banyak banget, Bapak Ibu saudara. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar sholat, kita diingatkan bagian ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan. Nah itu jadi yang kedua adalah karena kita tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah secara semestinya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin bisa terhitung. Dan ini hadir di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang semisal ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Quran surah An-Nahl 18, Quran surah Ibrahim 34 itu redaksinya seperti itu.
Kemarin terakhir juga saya sampaikan bahwa wa ma bikum min nikmati faminallah. Ketahuilah semua nikmat itu dari Allah. Sekecil apapun nikmat yang jenengan mungkin enggak hitung-hitung, enggak dirasakan, itu dari Allah. Sekedar jari-jari sehat itu dari Allah, Bapak Ibu. Jangan kebanyakan enggak kuku jenengan rusak, sakit, terasa seluruh badan enggak? Terasa seluruh badan itu. Ya apalagi di ujung-ujung yang menjadi bagian titik-titik apa itu? Titik-titik saraf itu, kalau kena sakit itu ke seluruh badan kena, walaupun di ujung jari. Nah itu faminallah, nikmat tidak sakit itu dari Allah. Maka karena kita tidak banyak bersyukur atas itu, gantikan dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tua kok gampang ninggalin sholat duha? Ini hati kita lagi masalah, Bapak Ibu Saudara. Hati kita lagi masalah. Kemudian kemarin yang ketiga adalah karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan semestinya. Itulah mengapa setiap habis sholat kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dari 2 rakaat tadi waktu subuh, mana di antara rakaat yang panjenengan khusyuk, panjenengan hatinya betul-betul hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa begitu, nyatanya kita tidak bisa seperti itu, maka kita beristighfar. Dan ini diterangkan dalam banyak sekali riwayat hadis dan ayat Al-Qur'an. Contohnya adalah apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang tentu saja bersyukurnya banyak dan berusaha menegakkan ibadahnya dengan baik, tetap saja ujung-ujungnya adalah istighfar. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran misalnya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu pernyataan jelas nih, as-sabirina was-sadiqina, orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka takut di ujung malam bangun lagi sholat malam, kemudian mereka banyak-banyak beristighfar. Maka Bapak Ibu, di antara romantisme keluarga, ini jangan kalau punya mantu, punya mantu. Kalau jangan sudah sepuh-sepuh, insya Allah sudah lah, insya Allah. Ini kadang-kadang masih muda-muda, kadang-kadang belum berpikir sejauh itu. Kalau jangan punya mantu, sekalian dikumpulkan, nek wengi do tangi yo eling ke bojomu kon istighfar. Nek sing wedok tangi dhisik, dibangunkan suaminya disuruh istighfar walaupun setengah jam terakhir. Walaupun setengah jam terakhir. Di ujung malam itu romantismenya yuk tangi yuk istighfar yang banyak, kita itu banyak sekali kekurangan gitu. Hadir kemarin teman saya menyampaikan tentang keluh kesahnya rumah tangga gitu. Setelah sekian waktu saya juga kaget juga. Datang ke saya kemarin dalam rangka untuk menyampaikan saya kok setelah berumah tangga sekian waktu kok sekarang jadi hambar dan banyak banget dandannya itu. Nah saya di antara yang saya ajarkan ke yang bersangkutan ini biasa membangun romantisme dengan cara itu enggak? Itu romantisme yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah nyuruh kita untuk membangunkan istri kita? Gitu. Atau kalau istri kita bangun duluan, kita yang dibangunkan. Untuk apa? Ini hum yastaghfiruna bil ashar. Hum yastaghfiruna bil ashar. Maka kalau orang-orang soleh, para salafus, para nabi saja melakukan itu dalam rangka karena merasa ibadahnya tidak maksimal seperti yang dimaksud, apalagi kita, nggak ada ruang kita nggak beristighfar terus. Dan tentang perilaku orang soleh banyak di dalam ayat Al-Quran, Az-Zariyat ayat 18 juga sama. Wabil ashari hum yastaghfirun, sama ini redaksinya sama. Az-Zariyat ayat ke-18. Kemudian kalau jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 199 tentang
tentang orang-orang yang segera setelah selesai berhaji, yaitu di wukuf di Arafah. Artinya itu kan puncaknya haji sudah lewat berarti, karena puncaknya haji ya wukuf di Arafah itu. Kata Allah, "Tsumma afidu," kemudian bertolaklah engkau min haitsu afadonas, dari tempat bertolaknya orang-orang. Mana maksudnya? Ini maksudnya adalah Arafah maksudnya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan setelah bertolak itu? Perintah Allah Pak, "Wastaghfirullah," dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Bayangin. Nek dipikir Bapak Ibu setuju dengan coba. Betapa yang sudah di puncak ibadah kayak gitu saja. Kita tahu haji itu nunggunya lama, biayanya banyak, tenaganya banyak. Apalagi kalau kepengurusannya nggak bagus. Kemarin ada katanya yang sampai nggak makan berapa hari, subhanallah. Kemudian setelah melakukan itu semua, ternyata Allah perintahkan astagfirullah, astagfirullah. Kesan banget kok melakukan minta ampun. Karena memang kenyataannya sekali lagi, ibadah-ibadah kita itu sebenarnya nggak memenuhi standar atau tidak mungkin memenuhi standar pengagungan sebagaimana agungnya Allah. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan ketiga yang sangat prinsipil. Demikian juga tadi saya sampaikan menjelang selesai sholat, yaitu ketika tasyahud, tadi doanya adalah Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini juga permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas semua itu tentu saja contoh terbaik adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang seluruh bagian hidupnya efektif, efisien karena Allah, ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan saja dikabarkan dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini contoh terbaik bahwa walaupun sudah clear sepertinya, tetap saja istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga alasan besar mengapa kita beristighfar, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita tidak ada ruang, nggak punya alasan untuk tidak istighfar. Nah, sekarang betapa sayangnya Allah kepada kita. Kenapa kita dipaksa oleh Allah untuk istighfar? Karena menimbulkan faedah yang begitu banyak. Makanya kalau dengan sholatnya benar, insya Allah juga faedah semisal ini akan didapat. Karena konten di dalam sholat banyak diantaranya adalah istighfar. Doa penutup majelis apa itu? Istighfar bukan? Istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan itu double itu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kenapa? Ojo-ojo iki mau pas bermajelis niatnya guyon ternyata nyakitin orang. Bapak Ibu, jenengan bermajelis itu bukannya seperti ini. Jenengan bermajelis itu lebih dari 2 orang namanya bermajelis. Jenengan ngobrol-ngobrol, niatnya dolanan niatnya. Jebulonge ketusuk-tusuk hatinya, dosa enggak? Dosa. Maka kita tutup juga dengan istighfar. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Sebenarnya panduan agama kita itu menakjubkan kalau kita mau pelajari, menakjubkan. Saya ceramah seperti ini, kan? Bisa jadi kan saya nggak niat menyinggung panjenengan. Kalau ada yang tersinggung, ini kan jadi soal. Sebagaimana pernah saya sampaikan, kadang-kadang kita tujuannya baik belum tentu ketemu baik. Kayak nyinggung aku kayak ustadz yang asem tenan. Wah, ini repot ini. Bisa terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sedaya, maka sesungguhnya kalau kita mau pelajari, inilah bentuk sayangnya Allah kepada kita sehingga kita disuruh banyak istighfar. Ingat-ingat Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Quran surah Muhammad ayat 19. Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah, saya itu adalah Allah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Setelah kita tahu mengenal Allah, wastaghfir li dzambik. Minta ampun kepadaku. Dilanjutkan kalau ayatnya dilanjutkan. Ini kan dalil tentang tauhid. Jadi kan sudah pelajari di Ustaz Rosid hafizahullah taala tentang bagaimana kita mengenali Allah. Kemudian kalau jenengan lanjutkan ayatnya walil mu'minina wal mu'minati. Bayang ini. Inilah yang dikatakan muslim itu punya hak dimintakan ampun oleh nabinya. Kalau jenengan tahan komit menjadi muslim, jenengan taat kepada Allah, insya Allah termasuk yang dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidaklah Rasulullah minta ampun kecuali diampuni.
Sini katakan minta ampunlah untukmu dan mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Saking agungnya istighfar, bahkan Rasulullah saja ditugasi untuk melakukan itu untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukmin. Masya Allah. Masalah Bapak Ibu, ini kalau kita mau rasakan sampai kita berselisih dengan aturan Allah, ya rugi men. Makanya kita pastikan setiap waktunya itu benar-benar efektif biar kita dalam keimanan yang baik. Ada yang bertanya begini, Ustadz, kok kalau membuka ini banyak diantara para asatid kok yang mengucapkan nikmat iman, nikmat Islam, kok ihsan tidak ya? Ini juga kritis ini pertanyaannya. Masya Allah ya. Masya Allah, ini pertanyaan kritis yang menurut saya bagus. Doktor juga beliau mengatakan, saya katakan ini pertanyaan yang bagus. Kok selama ini para asatid kalau membuka kita mohon kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman. Kok tidak minta nikmat ihsan ya? Saya bilang, ya ditambah saja Pak, nikmat ihsan. Memang seharusnya begitu gitu. Tapi memang sampai ke dalam nikmat ihsan itu memang luar biasa effortnya. Merasa diawasi oleh Allah kapanpun. Anta budallah ka'anaka tara fa ilam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah berarti beribadah apa saja. Merasa kita tuh lihat Allah, kalau nggak bisa melihat, ketahuilah Allah melihat kita. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita pada situasi itu, makanya dikatakan derajat tertinggi. Derajat tertinggi. Nah, yang seperti ini tuh di dalam keimanan Bapak Ibu. Dalam keimanan. Yang derajat iman saja sudah dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW di ayat di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-19. Kemudian di dalam beberapa riwayat yang lain sama, Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-7 misalnya. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ini juga keterangan tentang betapa makhluk-makhluk mulianya Allah, para malaikat juga ditugasi untuk apa? Memintakan ampun untuk kita, Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan agungnya istighfar. Kalau Rasulullah disuruh minta ampun untuk kita, malaikat yang mulia disuruh mintakan ampun untuk kita, lah kok kita sendiri enggak? Lucu enggak? Makanya sering saya katakan ke Amar, ya doain Amar ya misalnya begitu. Saya mengatakan wong tua insya Allah ramandu berdoa ning kowe ini ndonga apa ora? Tak gituin pertanyaannya. Atau bantu saya doa ini dengan kamu banyak sujud, sebagaimana Rasulullah sampaikan. Ketika ada orang minta, ya Rasulullah doakan saya biar masuk surga, ya kan? Maka jawaban Rasulullah, Pak, bantu aku dengan banyakin sujud. Artinya Pak, ketaatan dia pribadi menjadi penting. Artinya dua hal ini besar ini, Quran surah Muhammad 19, Quran surah Al-Mu'minun ayat 7 ini, yang secara langsung Allah perintahkan kepada malaikat dan nabinya untuk mintakan ampun untuk kita, kitanya pribadi harus punya effort, Bapak Ibu, punya effort, setidaknya menjaga keimanan dengan mantap. Dikatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka itu malaikat yang di ars, yang memikul ars dan yang di sekitar ars itu disuruh Allah untuk memintakan ampun. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Berarti wong Islam, wong iman ini loh. Orang yang taat terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dimintakan ampun. Apa kata mereka? Rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Bayangin. Memintakan ampun kepada Allah. Rabbana, ya Tuhan kami. Kemudian intinya itu istighfar. Sini kalimat wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi memintakan ampun untuk kita, Bapak Ibu. Maka ini menunjukkan agungnya istighfar. Ini saya tekankan berulang-ulang karena akan menimbulkan faedah yang banyak. Tidak kurang mungkin 40 lebih para ulama menyebut tentang faedah istighfar. Bapak Ibu setuju? Yang kalau kita petani, kita jundal-jundal, Bapak Ibu. Saya yakin sebagian jenengan juga belum pernah dengar. Karena ini memang detil, Masya Allah. Saya ambil sebagian yang
Saya rasa ya Allah ini itu betapa kita itu dibekali tools oleh Allah di dalam hidup itu udah lengkap banget. Karena Bapak Ibu Sedoyo sebagai bocorannya seluruh soal dan seluruh kebaikan sesungguhnya juga bermuara di istighfar itu. Bermuara di istighfar. Kalau ditanya untuk menyelesaikan semua problem, ya istighfar. Sebenarnya ini kan jadi sudah dapatkan dari kecil loh, bos kakek istighfar, ngolak rampung soalmu. Ya. Ingin dapat kemenangan, ujian ingin lancar istighfar. Sering dengar seperti itu? Ya, memang seperti itu Bapak Ibu Sedoyo. Cuma kita nggak tahu dalilnya selama ini. Maka kita gali sekarang ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua. Yang pertama, ya, di antara yang disebut oleh para ulama, fungsi atau faedah istighfar adalah membersihkan kolbu kita. Ini penting banget nih, membersihkan kolbu kita. Hati itu kotor karena apa? Dosa. Nuktatin fi qalbin nuktatun sauda, kata Rasulullah. Setiap kita membuat dosa, berbuat dosa, jangan pikir dosa itu yang besar-besar, yang kecil-kecil itu dosa. Setiap dosa, maka dia akan menimbulkan noktah sauda, noktah hitam di dalam hati kita. Dulu udah pernah sampaikan di sini waktu bulan puasa. Kalau terus-terusan begitu, nanti jadi ron. Jadi ron, hitam seluruhnya. Yang seperti ini sudah susah ditolong. Kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ketika terus-terusan berbuat dosa, maka jadi ron. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau noktah hitam itu enggak ada penghapusnya, ini bahayanya luar biasa. Bekal kita menghadap Allah adalah qalbun salim, yang artinya dalam kondisi hati yang tidak ada noktah-noktah hitam itu, atau kalaupun ada nggak banyak jumlahnya. Nah sekarang kalau kenyataannya kita setiap hari memproduksi dosa, kalau dosa-dosa itu titik hitam tuh nggak ada penghapusnya, lihat terus gimana? Maka ini bentuk kasih sayangnya Allah, kita tuh dikasih forum, tempat, waktu untuk istighfar. Salah satunya dalam sholat. Nek kepulsone wong ora rajin, minimal nek sholat ya wis istighfar. Itu maksudnya Bapak Ibu nggih. Jadi kenyataannya kita tidak bisa menghindar dari noktah-noktah hitam itu. Kata-kata kita, pandangan mata kita, pendengaran kita. Kita ngobrol, tujuannya baik, nanti nyinggung ini, nyinggung lain, macam-macam. Yang akhirnya memproduksi dosa. Makanya nanti di belakang Bapak Ibu Sedoyo. Mudah-mudahan kita sampai nanti pembahasannya. Kalau nggak selesai sekarang di waktu yang berikutnya. Sampai-sampai dikatakan ini jangan simpulkan dulu. Ada hadis tentang jikalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kaum itu dan akan didatangkan kaum yang berbuat dosa, kemudian dia minta ampun dan aku ampuni. Ini bukan izin bikin dosa ya Bang. Nek ono aku nggak dosa baik. Kenapa? Ini kalau nggak hati-hati bahasanya itu bahaya. Karena kenyataannya Bapak Ibu Sedoyo, kita itu nggak bisa menghindar dari dosa itu maksudnya hadis ini tuh. Jadi saya mempelajari hadis itu agak dalam itu. Maksudnya banyakin istighfar karena kenyataannya kita itu banyak sekali dosanya. Makanya dikatakan sampai sejauh itu keterangannya. Masya Allah. Nanti di belakang insya Allah. Jadi sekali lagi yang pertama adalah membersihkan kolbu kita. Jadi dengan Rabbik firli ketika jenengan duduk di antara dua sujud itu ingat itu manfaatnya besar sekali. Membersihkan kolbu kita. Kalau kita dalam satu hari misalnya, kok gampang banget nesu, ngomong karo bojone kok nesu, logik nggak dipikir coba? Jenengan nikah sudah lama nih, marah-marah sama istri panjenengan, logik nggak? Itu nggak logik Bapak Ibu Sedoyo. Itu tuh lagi masalah hati kita sesungguhnya. Atau seorang istri kok marah-marah suaminya, suami marah-marah ke istrinya, itu nggak logik secara agama sesungguhnya. Karena apa? Karena berarti pada waktu itu hati kita dalam kondisi sangat kotor. Orang yang kita pinang, yang kita janjikan kepada mertua kita, subhanallah, kok diseneni?
Itu kadang-kadang kalau saya pas pernah keluar kata-kata agak berat saja, nyeselnya la ilaha illallah. Ngopo-ngopo nih kok iki mau nganggo naik-naik suaranya. Kadang-kadang nangis sendiri Bapak Ibu Sedaya. Malu rasanya itu. Dan ini hasil dari hati yang kotor Bapak Ibu Sedaya. Kalau jenengan dalam noktah yang banyak, woi gampang nesu jenengan. Otomatis ini disebut oleh para ulama seperti itu. Jadi kalau jenengan kok ada di bagian itu merasa seperti itu, ketahuilah jenengan butuh banyak istighfar. Karena jenengan dalam kondisi hatinya enggak bersih. Ini manfaat pertama yang disebut oleh para ulama terkait dengan faedah istighfar. Jenengan tiba-tiba merasa ujub. Wah, aku kata elo ya timbang dhek. Merasa lebih pinter. Subhanallah. Merasa lebih pinter. Itu penyakit. Hati kita lagi berpenyakit. Itu pasti ada noktah-noktah hitam itu. Kenapa? Faminallah. Kalaulah pun kita pintar beneran nih Bapak Ibu Sedaya. Kalaulah pun kita pintar beneran, pantas nggak sombong? Kan nggak pantas. Iya nggak? Nggak ada ruang kita sombong sedikit pun. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada timbul di hati seperti itu, subhanallah. Nah yang seperti ini istighfar yang banyak supaya jangan sampai keadaan seperti itu. Pentingnya Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian mudah tersinggung. Ngomong sidik gampang naik, tersinggung. Ini juga penyakit. Yang seperti ini buah dari noktah-noktah tadi itu. Nuktatun sauda. Noktah hitam dalam hati kita. Atau perilaku orang munafik. Yaitu apa? Riya. Ini disebut dalam surah An-Nisa. Orang-orang munafik itu ketika berdiri menuju sholat, maka dia berdiri dengan kusala, dengan malas-malasan. Kemudian dia yura'unan nas, dia melakukan itu karena dia ingin menunjukkan ke orang lain. Maka Rasulullah sebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian wahai sahabat tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan kepada kalian menimpa dibandingkan Dajjal? Tentu saja ya Rasulullah. Qaulu bala ya Rasulullah. Apa itu? Dikatakan asirul khafi. Apa asirul khafi? Arya. Apa itu arya? Jangan sudah bahas oleh Ustadz Rosid kan? Yaitu seseorang berdiri di dalam sholatnya, dibaguskan sholatannya karena dia tahu dia sedang dilihat oleh orang lain. Itulah fix sifat orang munafik Bapak Ibu Sedaya. Coba jenengan bersih nggak sholatnya begitu? Kalau ada unsur-unsur seperti itu, banyak-banyak istighfar karena itu noktah hitam itu di hati kita. Yang kita membutuhkan istighfar sebagai penghapusnya. Masya Allah nggak istighfar? Dasar atau istighfar itu? Ini kunci Bapak Ibu Sedaya. Kalau kita bersoal dengan hati, nanti produk kehidupan kita itu jelek sekali. Mudah tersinggung, gampang marah. Sama orang yang kita cintai aja marah, apalagi sama orang lain. Ria, ujub, ora karu-karuan, meninggalkan yang pokok-pokok kita tentrem. Ini masalah Bapak Ibu Sedaya. Dalam kondisi hati seperti itu, sungguh para ulama menyebutkan banyak-banyakin istighfar. Maka sekali lagi ketika ditanya mana utama tasbih dengan istighfar, lihat keadaan diri kita. Kalau jenengan kok merasa sudah itu tersinggungan, terus slow, itu banyak-banyakin tasbih. Subhanallah. Untuk apa? Membuat baju menjadi lebih wangi. Biar Allah tambah lagi kebaikan panjenengan. Tapi kalau kita kok rasa-rasanya orang sholat duha ya ben, orang popo santai. Orang tangi mungi, kita orang ya orang semreset aku biasa wae. Nah ini kita banyak istighfar. Apalagi kalau jenengan dulu sudah pernah rajin, kok sekarang nggak rajinnya tenang-tenangnya hati. Ini berat ini. Kategori sudah berat karena jenengan keambil hidayahnya. Padahal dalam Quran surah Al-Imran ayat 8 kita berdoa apa? Minta kalau sudah dikasih hidayah jangan dicabut. Bukankah begitu? Gini Bang. Ini berat kalau jenengan dulu pernah rajin. Aku ndek ben rajin zikir pagi zikir petang saiki ora kok tentrem jenengan. Ini masalah berat dengan hati panjenengan. Yang demikian banyakin istighfar segera mumpung noktahnya belum terlalu banyak. Kalau sudah jadi ron, ini sudah repotnya luar biasa. Jadi fungsi yang pertama adalah menghilangkan noktah hitam dosa-dosa kita, membersihkan kolbu kita. Maka Rasulullah menyebutkan innahu la yughun ala qalbi. Kadang-kadang saya juga merasakan hal itu, kata Rasulullah. Kata Rasulullah ini, kadang-kadang saya juga merasakan ada noktah hitam. Kata Rasulullah,
Maka wa inni maka sesungguhnya aku la astaghfirullah, minta ampun kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Minta ampun kepada Allah setidaknya 100 kali dalam sehari. Rasulullah itu mi'ata marrah. Bahkan sebagian para ulama menyebut jikalau ini saya lompat ke nomor 13 ini. Di antara fungsi istighfar adalah membuat kita dimudahkan di dalam pemahaman. Ini yang saya mintakan kepada Allah. Saya ngajar kepada panjenengan seperti ini. Saya butuh baca kitab tafsir puluhan untuk dapat pemahaman. Kadang-kadang satu waktu blundet banget. Ini kok ora paham ini. Ini kok dimengerti susah banget ini. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tafsir Ibnu Katsir yang bahasanya tuh luas sekali. Kalau tafsir Jalalain itu agak mudah. Tapi tafsir Ibnu Katsir luas banget. Iki melayu rene pendukungnya banyak banget itu loh. Tahu-tahu iki ketemu ning dito. Nah, yang seperti ini kata para ulama, mereka mengamalkan lebih dari 1000 kali istighfar, lebih atau kurang menyebutkan untuk mendapatkan pemahaman, dan itu betul. Jenengan praktekin deh. Kalau jenengan kok mumet banget memahami sesuatu, banyakin istighfar. Nanti tiba-tiba dikasih mudah sama Allah. Itu berulang kali saya sampaikan. Yang saya sampaikan kepada panjenengan seperti ini kan buah dari belajar lama, belajar berulang-ulang. Ini kok begini ya? Nah itu istighfar. Di antara manfaat istighfar. Kemudian yang kedua, manfaat istighfar, Bapak Ibu Sedoyo, adalah terampuninya dosa-dosa. Tentu ini sangat penting. Okay? Ini masih bersambung dengan faedah pertama. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita bengong tanpa istighfar. Setelah kita dengar seperti ini, jangan sampai jalan nanti kok nggak istighfar. Iman. Karena Pak, bentuk usaha kita untuk terampuninya dosa-dosa kita. Dan kita sudah sama-sama tahu kemarin kalau kita mengucap istighfar artinya apa? Kita meminta dua hal, yaitu kita sambil ingat-ingat begini loh. Ya Allah, kan kita minta tutup kemarin, minta siter. Masih ingat gak? Masih ingat Bapak Ibu ya? Istighfar dari kata mikfar. Mikfar adalah topi wojo. Fungsinya tutup dan wikoya. Wikoya itu pelindung. Go nutupi karo go melindungi. Maka ketika jenengan astagfirullah, maksudnya ya Allah, aku sing elek-elek wingi yo aja dibuka ya Allah. Nek dibuka kabeh karo bojoku, karo anakku kan yo isin ya Allah. Itu maksudnya itu. Mungkin jenengan dulu pernah punya masa lalu yang kelam ya Allah. Sing dek-ben kayak tutup ya Allah. Jangan dibuka ya Allah. Nek dibuka aku yo isin tenan gitu. Mungkin sebagian jenengan punya rahasia sama istri. Pernah berbuat hal-hal yang buruk di masa lalu. La ilaha illallah. Kita minta astagfirullah ya Allah, tutup ya Allah. Dan itu dimensinya dua. Baik penutupan di dunia, para ulama menyebutkan, juga di padang mahsyar. Juga di padang mahsyar minta ditutup. Bukankah ada orang yang nanti diumumkan di tengah-tengah orang keburukannya? Subhanallah. Ada orang yang diumumkan di tengah-tengah orang keburukannya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Istighfar fungsinya menghindari itu. Kita bayangkan berdiri di tengah-tengah orang banyak. Ini loh dulu begini nih di dunia. La ilaha illallah. Mengerikan kan. Nah, fungsi istighfar siter itu menutup. Sambil juga di dalam hati dengan jalan astagfirullah. Ya Allah, jangan jadi dampak buat saya ya Allah. Sing wis baju jangan membuat saya jadi sakit kah, anak saya jadi tabrakan kah, ban saya jadi bocor kah, mobil jadi meledak lah, rumah terbakar lah. Itu istighfar Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah wikoyah, al-wikoyah. Itu sing wis bacut jangan sampai menjadi dampak yang harus kita terima di dunia dan di akhirat. Coba kalau kita jalan begitu kan nikmat Bapak Ibu. Astagfirullah. Terus gitu. Maka sekali lagi di antara ciri jenengan sedang bergelimang dosa adalah hatinya keras. Hatinya enggak mudah terenyuh. Ndelok wong miskin kok ora terenyuh, itu masalah Bapak Ibu. Ndelok wong yatim kok jenengan enggak terenyuh, hatinya enggak tersentuh, itu masalah. Jenengan sedang kena dampak dosa-dosa itu loh. Jadi kalau hatinya jenengan sedang berkelima dengan dosa, mbok jenengan ndelok wong sing nek wong liya terenyuh, jenengan ora terenyuh. Alah, anak yatim yo ben wae. Tadi saya sudah sampaikan ke jenengan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi
yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapakah orang yang mendustakan hari akhir, yang mendustakan agama? Kata Allah, yang enggak memperhatikan, enggak terenyuh, enggak sayang, enggak tersentuh terhadap anak yatim. Apalagi kalau anak yatimnya sedulure. La ilaha illallah. Jenengan punya saudara ada yang yatim anaknya, di atas saudara jenengan, kok jenengan enggak perhatikan? Ini masalah. Kenapa? Rahmat panjenengan sedang diambil oleh Allah, sifat penyayang panjenengan. Dan orang-orang yang tidak mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin, bukan hanya nggak memberi makan loh di sini. Orang ngoprak-oprak wongkon memberi makan orang miskin saja sudah kategori yang mendustakan hari akhir, subhanallah. Yang begitu itu Bapak Ibu, kalau sampai ada di hati kita, itu dampak dari dosa-dosa. Maka dengan istighfar itu kita ingin mengembalikan hati kita seperti itu. Yo nek delok wong susah ki yo terenyuh tenan. Enggak malah dipengaruhi setan, ora urusan ben wis salahe dhewe, males misalnya begitu. Ini masalah Bapak Ibu. Maka dampak-dampak itu akan hilang ketika kita beristighfar. Maka mulai sekarang jenengan sudah tahu sesungguhnya. Nanti jenengan dirasakan di hati itu gimana sih? Saya itu begitu enggak sih? Saya itu kalau ninggalin sholat tuh santai enggak sih? Saya ketika enggak sholat duha santai enggak sih? Ini jenengan rasakan sendiri. Makanya mana porsinya istighfar atau subhanallah itu jenengan yang ngukur sendiri. Kita nggak bisa, saya nggak bisa bantu ngukur. Jenengan ngukur sendiri. Karena ketahuilah dampak dosa itu seperti itu. Dampak dosa itu seperti itu. Ketahuilah Bapak Ibu sedaya. Kabar baiknya adalah Allah itu adalah Maha Pengampun. Walaupun jenengan israf itu berlebih-lebihan dosanya, tetap diampuni oleh Allah. Ini kabar gembiranya. Makanya jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 misalnya, jika seseorang melakukan keburukan atau zalim kemudian dia segera minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk memberi ampunan kepada orang-orang yang di siang hari berbuat buruk. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menunggu orang-orang yang di siang harinya dia berbuat buruk. Ini maksudnya apa? Istighfar. Istighfar yang banyak, Allah itu Maha Pengampun. Itu maksudnya. Kemudian ada kisah yang menarik. Ini adalah saya bacakan artinya. Ada orang yang berbuat dosa berulang kali. Ini kan jenengan ini dan saya juga. Niat untuk tidak mengulang lagi, niat untuk tidak mengulang lagi, niat untuk tidak mengulang lagi, dan demikianlah terjadi. Demikian terjadi. Orang ini mengatakan Rabbighfirli dzambi. Apa itu? Istighfar. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Rabbighfirli dzambi. Ya Allah ampuni dosa-dosa. Orang ini ngomong kepada Allah begitu. Ya Allah Rabbighfirli dzambi. Ya kan? Maka benar Allah menjawab, sungguh hambaku ini melakukan dosa, tapi dia tahu. Ini saya beritahu kan jenengan ini. Dia tahu bahwa Allahnya itu, Robnya itu adalah Rob yang mengampuni dosa-dosa dan menghukum orang akibat dosa-dosa. Dia tahu itu. Pahami Bapak Ibu? Saya beritahu kepada panjenengan, ini ilmu bahwa Rob kita itu Maha Pengampun, tapi Rob kita juga bisa menghukum akibat dosa-dosa. Sadar betul orang ini mengucapkan Rabbighfirli, aku yang wedi tenan nih. Aku enggak dosa, Rabbighfirli, tapi ya Allah ampuni aku. Maka apa? Kata Allah, ghafartu lahu. Aku ampuni dia. Kemudian sesaat dia tidak berbuat dosa, berulang lagi sesaat berikutnya berbuat dosa lagi. Dia mengatakan Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni aku, dengan pengetahuan tadi. Tuhanku itu bisa menghukum akibat dosa dan Tuhanku itu mengampuni dosa-dosa. Ghafartu lahu lagi, dia ampuni lagi. Berulang kali. Dalam kisah ini disebutkan 3 kali. Padahal maksudnya tuh ribuan kali sebenarnya. Kenapa? Akhirnya Allah mengatakan apa? Falyamal abdi masya'a. Wis karepmu kowe arep gawe dosa meneh boleh-boleh ya kono tetep tak ampuni. Masya Allah enggak apa-apa. Jadi ini ono wong naudzubillah dia pekerja seks komersial misalnya, subhanallah. Mungkin ada yang terpaksa betul dia secara ekonomi. Dia berulang lagi, ketahuilah setiap kali dia minta ampun tetap diampuni. Minta ampun, ampunan Allah jauh lebih banyak dibandingkan dosa-dosa yang disiapkan. Ini Bapak Ibu sedaya. Ini menunjukkan apa? Ojo putus asa, sing koyo ngono wae diampuni terus-terusan. Sampai dikatakan fal ya'mal abdi masa'a, karep-karep wis karep gawe piye-piye tetap tak ampuni sepanjang mengatakan Rabbighfirli dzambi. Itu
Jadi manfaat istighfar itu segitunya Bapak Ibu, segitunya. Jadi jangan suudzon kepada Allah sehingga kita tertawan oleh dosa-dosa kita. Aku nek kok kian aku wis ketoke Gusti Allah wis ngampuni iki. Wis lah bacotlah ben wae sisan wae. Sudah berzina 10 kali, wah ketoke wis oke banget naudzubillah. Wis lah wis pokoke aku tak bablaske wae sisan dadi wong elek. Nah, ini jangan Bapak Ibu. Karena apa? Ampunan Allah jauh lebih luas dari itu semua. Nggih. Jadi itu fungsi yang kedua. Saya sampaikan sampai fungsi yang ketiga. Yang saya tulis di sini itu ada 15 dari 40-an itu. Yang ketiga, ini tentang dosa pun sebenarnya belum selesai itu. Yaitu saya ambilkan yang terakhir dulu. Nanti saya sampaikan di berikutnya. Yaitu apa yang diucapkan di dalam Quran surah Nuh ayat ke-10, 11, 12. Okay. Apa yang diucapkan oleh Nuh alaihissalam dalam Quran surah Nuh ayat ke-10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ketahuilah Bapak Ibu sedaya, umatnya Nabi Nuh umat yang udah israf. Gawe dosane kuwi kebangetan gitu. Sudah lewat batas. Nabi Nuh datang, saya dakwah di sini tiba-tiba jadi gini gimana? Gimana coba? Ini Nabi datang ngomong Nuh. Ini gimana coba? Lewat batas. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini kabar dari Nabi Nuh alaihissalam bahwa minta ampun kepada Gusti Allah. Ketahuilah Rabb kalian itu Maha Pengampun. Najan kowe wis kaya ngono kuwi diampuni. Maka ayat 11 dikatakan yursilis samaa alaikum midrara. Kalau engkau beneran minta Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni aku, maka Allah menjanjikan kepadamu hujan lebat midrara. Yang hujan lebat itu berkah. Ini Nabi udah sampaikan ini. Nek kowe manut istighfar saiki faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan hujan lebat dan hujannya berkah. Tapi nek kowe ra gelem istighfar sama hujan turun lebat tapi dadi banjir kelem kabeh, dan itu dibuktikan oleh Allah. Gini Bang, kita sudah sama-sama tahu kisahnya. Yang diselamatkan hanya berapa? Enggak banyak. Jadi penduduknya Nuh, makanya katakan Nabi Nuh itu bapak kedua setelah Nabi Adam. Karena selain yang selamat itu mati kabeh. Mati kabeh. Kita itu keturunan Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Maka sekarang ada warna-warna putih disebutkan tentang anak-anak Nuh, ada yang hitam gini sehingga timbullah seperti kita sekarang ini. Maka bapak kedua Abul Basar adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yursili sama alikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan kepada kalian harta-harta kalian, wabanin dan anak-anak kalian. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Allah akan bukakan kebun-kebun untuk kalian. Kemudahan-kemudahan rezeki tentu saja. Kemudian akan diberikan anhara, air yang mengalir. Bapak Ibu sedaya. Artinya apa? Dimensi istighfar itu bukan hanya persoalan ukhrawi akhirat saja, dosa-dosa menghapus dosa dan sebagainya, tetapi langsung di dunia pun solusi tumbuh karena itu. Bapak Ibu sedaya. Makanya persoalan kecukupan rezeki itu persoalan yang rigid. Orang mungkin kelihatan kaya raya, mobilnya banyak, tapi nggak cukup rezekinya. Banyak Bapak Ibu. Saya merasakan kedua situasi itu. Saya sekarang meskipun tidak rasuki, tapi merasa kecukupan. Dulu ketika di perumahan banyak uangnya, tapi rasa-rasanya nggak cukup-cukup. Persoalan wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anharo, kata Allah. Maka sekali lagi, persoalan istighfar ini saya sudah kasih dua dimensi ini, yaitu ukhrawi dan yang duniawi juga dapat. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya untuk melengkapkan. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, ini pembahasan ini sangat berkaitan dengan kaifiah sholat panjenengan semua. Jadi jenengan tidak kosong sholatnya cuma Allahu Akbar, gerakan membaca tanpa tahu apa sebenarnya yang dicari. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Itu yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika agak terlalu panjang sedikit. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga.
taala itu kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad